Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Keuangan Publik Islam yang bertema atau yang berjudul Pengeluaran Negara atau Belanja Negara. Nah, saya Dora Ramayeni akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai pengeluaran negara atau belanja negara. Langsung saja. Nah, yang pertama ini ada pengertian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nah, itu pengertian dari pengeluaran negara. Kemudian ada teori pengeluaran negara. Nah, teori ini dikemukakan oleh Musgrave dan Rostov, di mana perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi dia sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi suatu negara. Yang dimana pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Nah, pada tahap lanjut, pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan jaminan sosial, dan sebagainya. Nah, itu teori dari Musgrave dan Rostov mengenai pengeluaran negara. Nah, kemudian ada macam-macam pengeluaran negara. Nah, menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Nah, ini yang saya jelaskan dulu adalah menurut organisasi. Nah, menurut organisasi ini, pengeluaran negara digolongkan lagi menjadi tiga, yakni pemerintah pusat, yang kedua pemerintah provinsi, dan yang ketiga ada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang pertama ada pengeluaran pemerintah pusat. Nah, dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua. Nah, dia dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada pertama pengeluaran untuk belanja. Pengeluaran untuk belanja itu ada yang pertama ada belanja pegawai, yaitu misalnya keperluan gaji atau tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Kemudian ada belanja barang. Nah, belanja barang itu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara atau penyelenggaraan pemerintah. Nah, kemudian ada belanja modal, pembayaran bunga dan cicilan utang gitu, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian ada subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Kemudian ada bantuan sosial. Nah, juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kemudian yang kedua ada pengeluaran untuk pembiayaan, meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lainnya. Nah, yang kedua ini ada pengeluaran pemerintah provinsi. Nah, jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Nah, sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. Nah, itu pengeluaran pemerintah provinsi. Yang ketiga ada
pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota. Nah, APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan. Nah, pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembiayaan pokok pinjaman, penyertaan modal, pemerintah memberikan pinjaman kepada BUM, pemerintah pusat, kepada daerah otonom, dan lainnya. Nah, itu pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sekarang ada menurut sifat. Nah, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5. Ini menurut sifat ya. Yang pertama itu ada pengeluaran investasi. Yang kedua ada pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga ada pengeluaran kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada pengeluaran penghematan masa depan. Yang kelima ada pengeluaran yang tidak produktif. Nah, yang pertama itu kan pengeluaran investasi. Pengeluaran adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Nah, ini untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga ada pengeluaran kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan tunai lainnya gitu kan, bantuan korban bencana. Nah, ini adalah pengeluaran kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat ada pengeluaran penghematan masa depan. Nah, ini adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ada pengeluaran yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Nah, itu adalah pengeluaran menurut sifatnya. Nah, kemudian ada pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Dalam pengeluaran negara dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara. Antara lain sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat, dan sektor keseimbangan perekonomian. Nah, kalau untuk sektor produksi, secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya, di samping faktor-faktor berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen. Misalnya pengeluaran negara di bidang pendidikan dan pelatihan maka akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. Nah, kemudian ada tadi sektor distribusi, itu secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Nah, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi bisa membeli. Pemerintah dapat memengaruhi pola distribusi pendapatan real melalui penyediaan keuntungan di suatu pihak dan pengurangan pendapatan real dari sektor swasta di lain pihak. Kemudian ada sektor konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi secara langsung dan tidak langsung
pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Kemudian ada sektor keseimbangan perekonomian. Keseimbangan perekonomian dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dalam meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target produk atau PDB. Nah, itu adalah pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Kemudian ada penyebab peningkatan pengeluaran negara. Nah, sebab-sebab pengeluaran pemerintah meningkat, yang pertama itu meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, meningkatnya fungsi pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya fungsi perbankan. Yang keempat, meningkatkan fungsi pembangunan. Nah, yang terakhir ada kewajiban pengeluaran negara. 1. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara, pemerintah, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, seperti fakir miskin, yatim piatu, pengangguran. Yang ketiga, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Yang keempat, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya. Pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN, APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara. Nah, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pengeluaran negara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.